wabarakatuh. Selamat malam teman-teman craft lovers Indonesia Raya. Begitu malam hari ini masih di hari yang pertama Inacraft 2024. Right? Ini, ya, right, correct. Kita akan undang salah satu narasumber yang insya Allah akan membahas banyak tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian dari sosial masyarakat kita agar tumbuh, agar menjadi sosial masyarakat yang bagus, yang baik, yang sejahtera, beriman, bertakwa, berbineka tunggal ika. Gemar menabung, bahagia sejahtera. Ada Mbak Fitria Wardiningsih Iya. dari Jogja. Betul. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Malam, Fitria. Mas. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari Jogja betul ya? Betul, Mas. Baik, Mbak Fitria atau Kak Fitria? Panggilnya enaknya nih? Apa aja, panggil Fitri aja juga. Boleh. Don't mind. Mbak aja deh ya. Mbak Fitria boleh kasih tahu kita tentang Lawe. Tadi ada bocoran sedikit tentang socialpreneur, Iya. seperti apa. Bahwa ini merek kita bersama kan. Ini, ya. Diurangnya panjang lebar banget gitu Iya. kan. Yang kalangan atas sama bawah. Nah, sekarang yang sedang Mbak Fitria lakukan adalah tentang socialpreneur. Oke. Siapa Lawe, bagaimana Lawe tercipta, seperti apa? Oke. Baik. Silakan Mbak Fitria. Baik, selamat malam semuanya. Saya Fitria, tadi udah dikenalin. Jadi saya dari Lawe. Lawe sendiri adalah sebuah community social enterprise yang bergerak di bidang pengembangan tenun tradisional Indonesia melalui pemberdayaan perempuan. Jadi kalau secara aktivitas bisnis, Lawe itu hidup di dua alam gitu ya teman-teman ya. Amfibi. Amfibi gitu ya. Nah, Lawe berbisnis di bawah naungan PT Lawe Adiwarna Etnika. Jadi kami create, kami produce, dan kami pasarkan produk berbahan tenun tradisional Indonesia. Kemudian di sisi lain, di sisi sosial kami, under Perhimpunan Lawe, kami mengerjakan banyak sekali program untuk pengembangan tenun, pengembangan produk, dan juga pengembangan komunitas-komunitas yang kegiatannya berbasis tenun tradisional Indonesia. Seperti itu. Dan inisiasi ini sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu. Jadi Lawe sudah, Agustus besok kami akan 20 tahun in the business. Siap. Jangan lupa saya diundang untuk Apa ini? birthday. Makan-makan gitu ya Mas ya. Iya. Itu clue sedikit tentang Lawe, apa yang Boleh. kami lakukan. Oke, sekarang kita maju lagi ke awal Oke. terbentuk Lawe seperti apa? Jadi- sudah belum ya Apanya? tentang NGO, tentang Belum. ya. Iya, belum. Boleh Oke. dikasih tahu kita. Oke. Jadi kalau awal berdirinya Lawe, inisiasinya ini kan kebetulan 5 orang foundernya Lawe ini adalah orang-orang yang bergerak di NGO gitu ya. Kemudian mereka ada pendampingan untuk masyarakat di sekitar hutan di daerah Sumba. Kemudian ada sebenarnya potensi ekonomi yang luar biasa gitu ya untuk masyarakat Sumba, tapi belum bisa dimaksimalkan untuk menghasilkan terhadap para ibu-ibu penenun ini gitu ya waktu itu. Feedbacknya belum Iya. bagus gitu ya. Tenun ini kan cukup mahal gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk jadi oleh-oleh pun gitu terlalu mahal untuk jadi pas liburan ke sana punya temen 5 gitu ya. Kayaknya terlalu mahal gitu, terlalu berat untuk beli kain Sumba 5 biji untuk oleh-oleh. Nah dari sana inisiasi tentang Lawe ini muncul. Apa sih yang bisa dilakukan Lawe untuk pengembangan tenun tradisional Indonesia, dan kemudian tercetuslah bahwa kita bikin yuk tenun tradisional ini jadi finish produk gitu ya. Jadi kayak mungkin teman-teman bisa lihat yang ada di depan saya, ini salah 2 dari sekian ratus jenis produk yang diproduksi Lawe gitu ya. Dua ini Di antara ya. termasuk yang you pakai. Ini kebetulan saya sedang menggunakan tenun Sumba. Kebetulan banget diundang ke sini. Saya pakai tenunan dari Sumba, awal mulanya Lawe. berdiri, Kak. Oke. Karena saya suka banget Baik. motifnya nih. Ini ada motifnya mamuli, dan ini ada pohon gitu ya, ada pohon kehidupan. Nih. Ini produknya teman dari Tinung Rambu kebetulan. Jadi bukan produknya Lawe tapi produknya teman Lawe. Siap. Kami saling support. Gitu. Jadi itu awal mulanya Lawe, dan ketika founder kami harus kemudian balik ke Jogja, dimulailah pengembangan tenun tradisionalnya dari Jogja. Kami pakainya lurik. Jadi memang sebagian besar
secara material yang digunakan ini adalah lurik dari Jogja. Gitu. Terus yang sekarang sudah dilakukan oleh Lawe Ya. sama pergerakan sociopreneur sudah sampai mana tentang mengedukasi, Ya. tentang memberikan pelajaran tentang Ya. manajemen, Ya. tentang sampai kesejahteraan seperti apa? Ya, jadi kalau di mana kami berbagi sendiri, kami kelilingan hampir di seluruh Indonesia, mulai dari Sawah Lunto, kami ngajar di Kalimantan, di banyak titik di Kalimantan, di Jawa sudah tidak terhitung gitu ya. Kami ngajar juga di NTT, banyak sekali proyek yang kami kerjakan di sana untuk pengembangan produk, pengembangan tenunnya sendiri, bagaimana mengajarkan ke komunitas untuk bergerak bersama, tidak sebagai individu tapi mengerjakan ini sebagai kelompok gitu ya. Kemudian di Bulukumba, Palu, terakhir kami ngajar ke Maluku, ke Tanimbar, dan bahkan kami sempat diundang sampai ke Timor Leste untuk pengembangan TAIS dari Timor Leste. Tangga ya? Gitu tetangga, mantan gitu ya. Iya, itu ya. Seperti apa? 20 tahun kemarin, Iya, sebelum mereka ini, Iya. atau beliau-beliau di sana, iya. para tokoh-tokoh tenun ya, Iya. dan yang Sekarang gitu ya. Kalau menurut saya yang lebih menggembirakan sebenarnya kalau 20 tahun lalu mungkin belum banyak ya orang yang mengerjakan hal yang seperti yang kami kerjakan. Ya. Kalau yang mengerjakan pengembangan batik mungkin sudah luar biasa banyak. Tapi tenun dan lurik kayaknya masih bisa dihitung lah ya dengan jari 20 tahun yang lalu. Nah sekarang ini kondisinya adalah banyak sekali teman-teman UKM gitu ya yang sudah mulai bergerak juga untuk mengembangkan tenun tradisional Indonesia. Seperti apa yang kami lakukan? For me itu sesuatu yang menggembirakan. Artinya pengembangan tenun tradisional Indonesia itu kan apa ya? PR besar gitu ya. Ya. Hampir di setiap ini bisa mengembangkan bersama-sama. Iya. Jadi kemah bareng-bareng. Betul. Jadi di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia ini kan punya tenunan khas ya. Ya. Dan kalau dikerjakan sendiri kayaknya nggak mampu. Jadi kalau semakin banyak teman-teman yang mengulurkan tangan untuk ikut bermain di situ kayaknya lebih seru. PR-nya jadi lebih ringan gitu untuk dikerjakan kami gitu ya. Efeknya sudah Iya. terjadi. Betul. Dan anak-anak muda sekarang juga sudah mulai, justru mungkin bisnis-bisnis yang dimulai teman-teman ini dari hobi, dari yang kecil. Tapi mereka punya segmen yang khusus gitu ya. Itu justru menggembirakan buat kami. Karena semakin banyak pemain di situ. Ya. Dan akhirnya juga tentang seperti batik ya. Ya. Kalau memang kalah expose sama batik kan, Iya. akhirnya semakin banyak orang bicarakan, Ya. menuliskan, Ya. dan mengabarkan, Betul. masuk foto-fotonya. Akhirnya banyak orang yang tahu, kenal, dan akhirnya goal terakhir adalah tahu itu udah kita dan kita harus bangga Ya. beli. Ya. Hanya beli ya, Betul. closingnya ya. Iya, jadi gini, campaign yang kami lakukan dengan pengembangan tenun itu kan Indian pengennya ketika demand semakin banyak gitu ya, demandnya naik, kami bisa memberikan kompensasi yang lebih baik gitu ya kepada penenun, kepada pengrajin gitu ya. So on the other side, ketika menjadi penenun ini bukan pilihan karena ini bukan pekerjaan yang keren, uangnya sedikit, nggak keren pula gitu ya. Tapi ketika mereka bisa mendapatkan kompensasi yang baik saat ini, kupikir ya nggak keren nggak apa-apa sih, yang penting bisa buat hidup. Gitu kan ya Mas ya, yang penting bisa makan gitu kan. Itu bisa dibalik ya. Itu. Bisa dibalik, ini adalah keren dan ini adalah menjadikan. Tapi sekarang menenun itu untuk anak muda jadi keren sekarang. Sudah kan ya, sudah gitu kan. Dan beberapa justru menganggap menenun ini as art gitu ya. Nah, gitu Itu, iya. Kan harganya juga jadi beda kan kalau gitu. Kan sebenarnya kalau kita bicara tentang art, tentang seni kan orang barat kan kayak gitu That's kan. ya. Cuman bedanya kan kita karena sekali lagi ya kan, karena pemainnya adalah yang mereka kadang-kadang memang tidak sadar bahwa mereka hebat. Itu. Salah satunya itu kan. Mereka menganggap ordinary man doing ordinary thing gitu kan. Gak sadar kalau itu tuh sesuatu yang keren gitu. Kebayang kalau saya suruh nenun pasti nggak jadi itu juga. Oke. Apalagi ya mau ngobrol ya. Bidikan
market. Sociopreneur sendiri itu bidikan utamanya apa sih, boleh tahu? Jadi kan memang kembali lagi ke niat awalnya Lawe ya. Ketika kami memutuskan bahwa yang kami jalankan ini adalah sociopreneur atau social enterprise, artinya memang ada isu yang pengen kami selesaikan, ya kan? Yang ingin diselesaikan adalah pelestarian tenunnya itu dan perempuan hidup lebih berdaya, gitu sebenarnya. Kami pengen berkontribusi sekecil apapun kontribusi kami pada pelestarian tenun tradisional Indonesia dan pemberdayaan perempuan, media yang bisa kami tawarkan adalah melalui Lawe. Gitu. Oke, mantap. Ces banget ya itu. Ketemu nih. Kalau Gitu. produk sekarang sudah jadi apa aja produk nih? Kalau produk kami ada banyak range ya. Nah, kami ada banyak range. Mulai dari bag and pouches, jadi ada bag itu mulai ada bag gede, ada ransel, ada tote bag, selempang, segala ayak gitu. Kemudian ada dekoratif, kemudian apparel, ada baju, kemudian juga Kalau ini kan tenun yang tebel ya? iya tebal, Kalau ini tenun tipis, yang lain sarung ya katun ya. Di sarung ya? Mm. Oh, Gitu. iya. Nah yang Lawe pengen bidik sekarang sebenarnya lebih pada custom made. Jadi untuk kayak bulk order untuk company merchandising, meeting kit yang kayak gitu. Pengennya ngarahnya ke arah sana sekarang ini. Oh gitu. Barang-barang ready to wear gitu, like jaket, Blus gitu ada, blus, ya celana maybe. ada. Cuman karena posisinya Lawe saat ini teman-teman semua kami ada di main lobby. Nomor 26, wah ini colongan ini ya. Kami nggak bisa bawa apparel gitu, karena nanti kena semprit karena ada zonasi yang harus dipatuhi di Inacraft. Nggak boleh. Saya nanti kena semprit mas kalau jualan baju di Human Lobby. Oh gitu. Iya. Kain berarti ya? Iya. Kain aja nggak bawa, sampling untuk showing aja, nggak dijual. gitu? Iya. I'm so sorry, I don't know. Oh, itu mas. Saking lamanya ikut Inacraft nih ya, jadi sudah hafal banget. Jangan sampai ngelanggar gitu. Oke, siap. Instagram apa Instagramnya nih? Kalau Instagramnya Lawe, kami ada di @laweindonesia. @lawe Lawe Indonesia, Facebook page-nya juga Lawe Indonesia. Pokoknya yang Lawe Indonesia itu punyanya Lawe. Lawe ya. Jadi teman-teman kan kalian sedang nonton kita atau dengerin kita atau lihat kita live kita atau kapan hari lihat kita, kalian kan pasti punya satu keluarga, kan? Maybe 2 komunitas, 3 maybe masih sekolah, mahasiswa atau sekarang malah punya perusahaan. Kalian sudah mendengar cerita panjang tentang Lawe dari Mbak Fitria hari ini, awal mereka membentuk seperti apa dan sekarang sudah 20 tahun. So buat kalian yang besok hari mau bikin seragam buat komunitas kalian, Asik. Oke, enggak promo. Oke, saling langsung mas ya mas. Langsung kalian kunjungi ketemu nggak Fitria atau Asik. kunjungi Instagramnya, kunjungi Facebooknya atau kunjungi websitenya ya, Lawe ya. Lawe Indonesia. Lawe Indonesia. Indonesia.com ya. Kita nggak pengen ngomong panjang, pokoknya kalian yang penasaran sama Lawe kunjungi Instagramnya, Facebooknya, maybe ada YouTube-nya, terus juga websitenya. Sekali lagi, order apapun yang kalian mau bikin ke Lawe. Asik. Mereka yang menjadi bagian akan mencerdaskan, mensejahterakan masyarakat kita, rakyat kita. Wow, Wih. kita calonkan gubernur besok. Woi, berat ini. Mbak Fitri, ada mau tambah lagi Mbak Fitri ya? Ya itu aja. Kalau yang sedang nonton dan hobi banget datang ke Inacraft, Lawe ada di main lobby nomor 26. Dari pintu masuk main lobby, belok kiri, kami ada di sudut nomor 26. Oke. Pokoknya yang warnanya warna-warni kayak yang ada di depan ini, Lawe punya. Lawe punya. Baik, Mbak Fitri, terima kasih. Sami-sami. Thank you, sukses selalu buat Lawe. Kasih Semoga banyak. Semoga kapan-kapan bisa ngorder ke Lawe. Asik, Ya, ditunggu. Jadi bikin kontribusi untuk ikut membesarkan Lawe. Arti ketika Lawe tahu besar, insya Allah berarti masyarakat tambah bahagia, tambah sejahtera Amin. ya. Dan
dari aku satu aja bisa menjadi Lawe tambah besar, kalian dari sana ikut seperti aku, maka dia akan nama besar. Saya Sandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, sampai ketemu besok hari di Inacraft 2024 di hari yang kedua. Ya. Sampai jumpa.